Dokter itu mencapai puncak gunung. Sebuah cerpen esai Denny J.A. Kematian itu bukan sekedar angka dalam tabel statistik. Dokter itu tak hanya data. Ia punya keluarga. Ia punya istri dan anak yang menyayanginya. Ia punya adik seperti aku yang sangat dekat padanya. Sudah 2 minggu aku bekerja di rumah. Itu hal yang tak sulit. Tapi kehilangan Cahya, kakak kandungku, dokter yang penuh pengabdian sungguh menyentak. 2 malam sudah tidurku tak nyenyak. Ketika Cahya wafat, dari rumah sakit ia langsung dibawa ke pemakaman. Aku hanya bisa melihat dari jauh, bersama istri, anaknya, dan cucunya. Sejak seminggu ia diisolasi, aku tak melihat wajahnya. Ketika wafat, ia juga dibungkus kantong plastik. Tak pernah kubayangkan berpisah dengan kakakku dalam keadaan seperti ini. Teringat saat aku kelas 1 SMA, Cahya kelas 3 SMA. Paman Beni sering berkunjung ke rumah. Paman sangat pandai bercerita dan menggugah semangat. Banyak pelajaran hidup kami peroleh dari Paman. Ia seorang tentara. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi bagi seorang tentara, kecuali dia mati dalam bertugas. Manusia hidup itu untuk berjuang, agar kehidupannya jauh lebih bermakna. Ibarat seorang pendaki gunung, berarti dia itu sudah sampai di puncak gunung. Kakakku Cahya sangat senang dengan istilah itu. Berkali-kali ia ulang, hidupku harus sampai di puncak gunung. Hidupku harus sampai di puncak gunung. Tahun 2020, usia Cahya sudah 59 tahun. Bulan Januari awal ia sudah pensiun sebenarnya. Ia sudah memberikan kenyamanan penghasilan walau ia tak bekerja lagi. Ia beberapa kali mendapatkan penghargaan di bidangnya, ahli paru-paru. Namun Februari 2020, ketika isu virus corona muncul, ia niatkan aktif kembali menjadi dokter. Kembali ia ingin menjumpai pasien. Cahya kembali bertugas. Hampir setiap hari ia curhat padaku. Lebih sering ia menelponku hanya untuk melepas ketidakpuasannya. Sebagai dokter senior, beberapa kali ia kecewa dengan pernyataan Menteri Kesehatan. Sang Menteri banyak membuat pernyataan yang tak perlu dan blunder. Cahya sendiri bekerja penuh dedikasi. Tapi Jaka, jumlah tenaga medis tidak cukup untuk melayani. Aku kadang harus menginap di rumah sakit, hanya tidur 2-3 jam. Bahkan ada dokter yang kelelahan dan tidur di lantai. Dugaanku, ketika Cahya lelah dan lengah, saat itulah ia terpapar oleh pasiennya sendiri. Ketika masuk ruang isolasi pertama kali, Cahya mengirimkan pesan WhatsApp di Japri. Jaka, aku titip Rani. Hari itu ku ajak Rani main ke rumahku. Rani, besok kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Mau kayak kakek Cahya, jadi dokter. Dengar ya sayang, pilih saja. Apapun yang berdetak di hatimu, apapun yang kamu pilih darimu, upayakan kamu sampai puncakmu.
Bagi para dokter dan tenaga medis yang meninggal merawat pasien maupun di masa pandemi ini, Anda semua telah mencapai puncak kehidupan. Yang baru Anda saksikan adalah pembacaan cerpen esai karya Denny J.A. berjudul Dokter Itu Mencapai Puncak Gunung yang dibawakan oleh Reza Rahadian. 6 bulan kita menghadapi pandemi, lebih dari 100 dokter meninggal karena COVID. Saya juga menghubungi melalui sambungan Zoom dengan Dr. Yuani Setiawati di Surabaya. Ia adalah istri dari almarhum Dr. Sulis Bayu Sentono yang meninggal dunia pada bulan Agustus lalu. Almarhum Dr. Sulis adalah dokter spesialis bedah tulang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat malam Dr. Yuani. Selamat malam Mbak Rosi. Dr. Yuani, sebelumnya saya ingin mengucapkan, kami semua izinkan saya mewakili Kompas TV mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk Ibu Ya, dan terima keluarga. kasih. Ya. Terima kasih Ibu juga. Saya tahu tidak gampang menceritakan pengalaman yang Ibu alami. Ibu baru saja kehilangan suami, Dr. Sulis, bedah tulang. Izinkan saya bertanya, Dr. Yuani, sebagai keluarga dokter, pasangan dokter, boleh nggak Dr. Yuani ceritakan apa yang terjadi? Kenapa Dr. Sulis bisa terpapar corona? Padahal Dr. Sulis ini nggak merawat langsung pasien corona. Iya. Sejak awal pandemi, Maret itu, Dr. Sulis memang masih aktif setiap hari bekerja di rumah sakit sampai beliau terkena itu. Beliau sudah melakukan proteksi sejak awal menggunakan APD selalu lengkap. Selalu ya? Iya, masker N95 di double dengan masker bedah itu selalu. Sejak beliau keluar rumah sampai pulang ke rumah pun selalu pakai masker itu. Dan beliau sangat disiplin sekali, begitu pulang rumah langsung semua baju dilepas, kemudian semua peralatan beliau disemprot desinfektan, langsung menuju kamar mandi keramas semua, kemudian ganti baju baru, itu selalu disiplin seperti itu, Mbak. Ya, jadi tentu buat Ibu mengejutkan juga ya bagaimana Dokter Sulis, dokter bedah tulang yang begitu disiplin menggunakan melakukan protokol kesehatan, menggunakan APD, tapi bisa juga tertular COVID dan kemudian meninggal dunia. Iya, betul. Bagaimana Ibu? Padahal selama puasa bulan Ramadan itu beliau juga setiap hari masih ke rumah sakit. Dan alhamdulillah sehat walafiat ya. Terus ya entah waktu pertengahan Juli sekitar tanggal tanggal 5 Juli beliau memang ada petugas di Sutomo gitu. Gimana Ibu maksudnya? Sekitar tanggal 5 Juli ya. Sekitar tanggal 5 Juli itu beliau bertugas jaga di Sutomo. Oke. Gitu. Oh, kemudian beliau mulai ada gejala sekitar 4 hari kemudian gitu. Jaga malam gitu loh Mbak. Ya. Tanggal 5 Juli itu jaga malam gitu. Sehingga kalau Ibu sebagai sesama dokter juga menduga awalnya bisa dari situ gitu ya Bu ya? Ya, menduga saja tapi belum tentu dari situ juga karena memang setiap hari beliau juga ke rumah sakit. Ibu kan di studio Menara Kompas ini di Talk Show Rosi ada Dokter Bobby. Ayahnya meninggal, ayahnya seorang dokter, ibunya juga meninggal. Tapi bukan karena COVID, tapi karena depresi, karena ada stigma tentang kepala keluarga yang terkena COVID. Apakah Dokter Yuani juga
mengalami hal yang serupa ketika ada anggota keluarga meninggal karena COVID juga mendapat stigma? Karena awal beliau kena itu kita masih informasi tentang tentang suami saya terinfeksi itu masih belum tersiar ke tetangga belum. Masih antar teman sejawat saja. Nah ini foto dokter Sulis waktu masih awal masuk rumah sakit masih baik itu, sehat bugar itu, bisa bawa infusnya sendiri itu. Iya. Jadi ya harapan kami awal itu dokter Sulis bisa sembuh selama dirawat di rumah sakit begitu. Tapi perjalanannya COVID ini memang sulit diprediksi begitu. Ya. Saya ke Dokter Bobi dulu, sesama dokter. Ada Dokter Bobi, Dokter Yuwani, keluarga dokter yang ayahnya meninggal karena COVID, Dokter Yuwani, sang suami meninggal karena COVID. Apakah situasi ini bukan saja karena anggota keluarga kita yang berpulang, tapi untuk keseluruhan mencemaskan bagi Anda karena para dokter ini yang terdepan dalam merawat, tapi harusnya terakhir ya, karena kita sendiri yang harusnya menjaga, menjalani protokol kesehatan supaya rumah sakit dan para dokter ini yang terakhir. Apakah Anda merasa khawatir sebagai sesama dokter 6 bulan pandemi ini kita akan benar-benar berada dalam titik yang kritis untuk tenaga-tenaga kesehatan? Saya kok melihat ini pandemik ini khawatir, Mbak. Sangat-sangat khawatir. Karena kita harus lihat karena pandemik ini harus cepat berakhir dengan kontribusi dari masyarakat juga, dari kesadarannya juga, begitu. Ya, karena para dokter jumlahnya tidak banyak, ya. Tenaga kesehatan itu tidak banyak, dan kalau mereka juga menjadi korban, kita tidak ingin semuanya jadi korban, tapi memang ada konsekuensi ya, ada resiko yang harus kita jaga betul karena mereka lah yang akan merawat pasien corona. Baik, tenaga medis terus berjatuhan. Kementerian Kesehatan dinilai belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada tenaga kesehatan. Benarkah? Kami kembali saat lagi.